Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, yakni Abu A'la Al-Maududi. Yang pertama adalah tentang biografi singkatnya. Nama lengkapnya adalah Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Beliau ini lahir di India Selatan pada tanggal 25 September 1903 Masehi atau 3 Rajab 1321 Hijriah. Kemudian perjalanan karirnya dimulai pada umur 15 tahun dikenal sebagai wartawan. Kemudian pada umur 17 tahun beliau menjadi editor. 1 tahun kemudian dia angkat menjadi pimpinan editor. Dan pada umur 27 tahun beliau menerbitkan buku yang cukup fenomenal yang berjudul Al-Jihad fi Al-Islam. Kemudian pada umur 29 tahun beliau menjadi pimpinan sebuah majalah bulanan, dan pada umur 38 tahun, tepatnya pada tahun 1941, beliau mendirikan dan memimpin organisasi bernama Jamaat Al-Islami. Dia menjabat sebagai pimpinan di organisasi itu selama 30 tahun, dan akhirnya beliau wafat pada usia kurang lebih 76 pada tanggal 22 September tahun 1979 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya adalah buku berjudul Al-Jihad fi Al-Islam. Buku ini tentang hukum perang dan damai menurut Islam. Dalam buku itu beliau menjelaskan bagaimana Islam memandang tentang perang dan kekerasan. Selain itu, dalam bukunya Abu A'la Al-Maududi juga menuangkan pikiran-pikirannya yang kemudian berkembang menjadi konsepsi Islam tentang masyarakat dan kenegaraan. Kemudian dalam pemikiran ekonomi Islam, Abu A'la Al-Maududi menyinggung tentang zakat. Beliau memegang prinsip bahwa siapapun yang memegang harta berlebih atau mempunyai harta yang banyak wajib mengeluarkan minimal 2,5% dari hartanya sebagai zakat. Beliau juga menambahkan adanya perbedaan zakat dan pajak, yakni zakat dikeluarkan sebagai bentuk ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajibannya sebagai Muslim. Sedangkan pajak dibayarkan kepada pihak yang berwenang, atau dalam hal ini pemerintah, karena pemerintah telah menyediakan fasilitas umum kepada kita. Selanjutnya, beliau juga menyinggung tentang hukum waris. Selain membelanjakan harta untuk kepentingan pribadi, untuk infak dan menunaikan zakat, adanya hukum waris ini menangani harta-harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan apabila orang yang meninggal ini masih mempunyai kerabat atau ahli waris, maka harta itu wajib dibagikan ke kerabat-kerabatnya atau ahli warisnya. Dan apabila tidak memiliki ahli waris, maka sebaiknya harta tersebut dikumpulkan dalam baitul mal dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan sosial. Pemikiran ekonomi yang ketiga yaitu perintah membelanjakan harta. Di sini itu Islam menyuruh kita membelanjakan harta dengan 2 syarat, yaitu tidak royal dan tidak boros. Di sini juga diungkapkan perbedaan menurut Islam dan menurut kapitalis dalam perbelanjaan harta. Yang pertama adalah membelanjakan harta infak itu akan berkah dan berlipat ganda. Itu kalau dalam kapitalis itu berarti akan berkurang dan dikumpulkan, semakin banyak dikumpulkan itu akan bertambah. Yang kedua itu membelanjakan harta dalam Islam itu tidak akan sia-sia, sedangkan di kapitalis itu akan sia-sia. Selanjutnya kalau memungut riba itu harta kita akan berkurang, itu menurut Islam, tapi sedangkan menurut kapitalis itu akan bertambah. Yang terakhir yaitu membelanjakan harta atau infak yang berdasarkan keikhlasan dan tidak mengharap kembali harta itu dalam Islam. Sedangkan di kapitalis dalam perbelanjaan harta atau infak, mereka itu mengharap popularitas dan ria. Apabila popularitas itu tidak didapat, maka mereka akan menyebut-nyebut terus apa yang telah. Karya yang kedua yaitu Tafhimu Al-Quran. Tafhimu Al-Quran di sini bukan hanya berisi tentang pedoman hidup, tetapi juga petunjuk-petunjuk bagaimana pengaplikasiannya terhadap kehidupan yang nyata. Ya, di sini tentang pembagian harta rampasan, yaitu yang pertama adalah
Islam memerintahkan supaya yang dapat dirampas dari harta tersebut yaitu bagi kaum muslimin. Nah, bagian dari harta rampasan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang keempat untuk yang turut berperang, dan yang sebagian tadi dimana untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial di sini yaitu tentang yang dikhususkan kepada tujuan-tujuan dan kepentingan sosial yang diurus dan diwarisi dalam pemerintahan untuk kemudian meneruskan dari 3 bagian tadi. Sebagian diberikan kepada yang membutuhkan, dan yang 1/5 dari yang 1/5 tadi dan yang membutuhkan tersebut yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk anak yatim. Untuk anak yatim sendiri itu guna untuk kesejahteraan anak yatim sendiri dan pendidikan maupun mencukupi kebutuhannya. Dan yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin di sini yaitu seperti janda maupun orang-orang miskin yang lain. Di sini untuk kesejahteraannya sendiri juga dan untuk kemakmuran masyarakatnya. Yang ketiga adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil sendiri dikhususkan oleh orang-orang yang memperhatikan Islam, yang memperjuangkan Islam sendiri. Jadi 3 pembagian rampasan perang tadi enggak dibuat untuk apapun, melainkan dibagi menjadi seperti tadi. Ya, di sini lanjutan dari tadi adalah perintah untuk hemat dalam pembelanjaan. Islam memperhatikan dan mengawasi semua perputaran kekayaan pada seluruh masyarakatnya, dan ditentukan semua bagian daripada orang-orang kaya itu untuk menyisihkan hartanya bagi kaum fakir miskin. Dan ini bertujuan agar setiap individu itu tidak berlebihan dalam membiayakan atau menggunakan hartanya tersebut, yang dimana nanti agar dapat tercipta keseimbangan dari masyarakat sendiri dan kekayaan masyarakat sendiri itu agar bisa tercipta. Dalam hal ini Islam menghendaki agar seseorang itu membelanjakan hartanya itu tidak melebihi dari kemampuan ekonominya, jadi sewajarnya, dan tidak halal baginya apabila melampaui batas tersebut sehingga pengeluaran tidak besar dari pendapatannya. Dengan hal ini, dengan kata lain, Islam itu mengajarkan tentang moralnya, memperhatikan umat untuk mementingkan kehidupan yang sederhana, di mana semua masyarakat itu bisa menikmati hidup sederhana dan hidup cukup. Jadi di pemikiran ekonomi itu sendiri ini agar semua masyarakat itu tidak ada yang miskin maupun tidak ada yang kaya, jadi semua itu rata sederhana. Menurut saya begitu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata maupun salah penjelasan, teman-teman bisa menambahi. Bila